Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah SKA yang kelompoknya Yadi dan Fajar. Untuk judulnya sendiri, simulasi simuling MRAC Lyapunov Bisset Q-Stance Roberts Model Referensi Adaptive Control. Untuk latar belakangnya sendiri, kontrol adaptif berbasis model referensi adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam sistem kendali untuk menghadapi ketidakpastian parameter dalam model sistem. MRAC memungkinkan sistem untuk menyesuaikan parameter kontrol secara real-time agar dapat mengikuti model referensi yang diinginkan. Salah satu metode populer dalam MRAC adalah menggunakan pendekatan Lyapunov untuk menjamin stabilitas sistem baik dari segi kestabilan internal maupun kinerja luar. Namun MRAC konvensional sering menghadapi tantangan dalam sistem yang memiliki gangguan eksternal, dinamika nonlinier, atau ketidakpastian besar pada model. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengembangan metode kontrol adaptif yang lebih robust seperti TUSense Robust MRAC berbasis Lyapunov menjadi penting. Pendekatan ini menawarkan kemampuan tambahan untuk menangani gangguan dan ketidakpastian secara lebih efektif dengan memastikan stabilitas global serta peningkatan kinerja dalam lingkungan yang tidak ideal. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana menangani ketidakpastian parameter sistem? Ketidakpastian parameter sistem dalam sistem kali ini menghambat performa kontrol adaptif sehingga diperlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa sistem tepat dapat mengikuti model referensi dengan akurat. Untuk yang poin kedua, bagaimana memastikan stabilitas sistem dalam menghadapi gangguan eksternal. Gangguan eksternal yang tidak terduga dapat mengurangi kinerja sistem kendali. Apakah metode Q-Stance Robust MRAC berbasis Lyapunov mampu menjamin kestabilan global meskipun terdapat gangguan eksternal? Untuk poin yang ketiga, bagaimana meningkatkan robustness sistem dalam menghadapi dinamika nonlinier? Sistem kontrol yang memiliki karakteristik nonlinier yang kompleks. Dan yang poin yang keempat, bagaimana pendekatan dua tahap dalam MRAC ini dapat menangani dinamika nonlinier untuk meningkatkan robust. Untuk poin yang kelima, beberapa efektif pendekatan TUSense Robust MRAC berbasis Lyapunov dalam simulasi. Apakah implementasi dan simulasi menggunakan simuling dapat menunjukkan keunggulan metode dibandingkan pendekatan MRAC konvensional? Untuk poin yang kelima, bagaimana dampak metode ini terhadap kinerja sistem secara keseluruhan? Apakah pendekatan ini mampu menghasilkan respon yang cepat, akurat, dan stabil sesuai dengan model referensi yang diinginkan? Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah simulasi. Poin yang ke-1, mengembangkan dan mengimplementasikan metode TUSense Robust MRAC berbasis Lyapunov, memperkenalkan pendekatan kontrol adaptif yang mampu menangani ketidakpastian parameter dan gangguan eksternal dengan memastikan kestabilan sistem secara global. Untuk yang poin kedua, menginstruksikan performa metode TUSense Robust MRAC melalui simulasi di simuling, membuktikan kemampuan metode ini dalam mengikuti model referensi dengan akurasi tinggi pada berbagai kondisi, termasuk dinamika, nonlinier, dan gangguan. Untuk poin yang ketiga, mengevaluasi robust dan stabilitas sistem kendali, menilai beberapa efektif pendekatan MRAC berbasis Lyapunov dalam menjaga kestabilan sistem dan meningkatkan performa meskipun terdapat gangguan dan ketidakpastian. Dan untuk poin yang keempat, membandingkan performa TUSense Robust MRAC dengan MRAC konvensional, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan metode yang diusulkan dibandingkan dengan pendekatan MRAC tradisional dalam konteks kecepatan adaptif, akurasi keluar, dan stabilitas.
Untuk yang kelima, memberikan panduan praktis implementasi kontrol adaptif di Simulink, menyediakan langkah-langkah yang jelas dan efektif. Untuk sistem kontrol mode referensi adaptif sendiri, ada 4. Yang ke-1, mode referensi mengidentifikasi perilaku sistem ideal yang ingin dicapai. Yang poin kedua, sistem kontrol menyesuaikan parameter kontrol untuk mendekati perilaku model referensi. Untuk poin yang ketiga, sistem terkendali, sistem fisik yang akan dikontrol. Untuk yang poin keempat, algoritma adaptif mempromosikan penyesuaian parameter kontrol. Untuk perancangan controller Lyapunov sendiri ada 3 poin. Yang ke-1, fungsi Lyapunov mendefinisikan ukuran stabilitas sistem. Untuk poin yang kedua, hukum kontrol adaptif menjamin stabilitas dan konvergensi parameter kontrol. Untuk yang poin ketiga, penyesuaian parameter proses adaptif parameter kontrol untuk mendekati model referensi. Dan untuk hasil simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Oke, dan ini untuk skematiknya. Dan ini adalah skematiknya. Yang pertama adalah TNPA MRC. Yang kedua ada perbandingannya. Yang ketiga adalah Lyapunov. Dalam TNPA MRC ada linear plug tight space. Dan ini untuk hasil scope. Ini untuk hasil scope imersinya, grafiknya. Dan ini untuk Lyapunov, terdiri dari blok Lyapunov, transfer fence, sama subsystem. Subsystem terdiri dari in, subsystem, gian, dan out. Dalamnya lagi ada in, state, space, dan out. Dan untuk ini adalah input dan ini adalah output. Dan untuk outputnya, output Lyapunov adalah seperti ini. Yang ke atas dan ke pinggir. Dan untuk perbandingannya dari keduanya, Lyapunov dan TNPA MRC adalah nih. Maaf, ada gangguan dari teman saya tadi, Urian Yadi. Dan ini untuk hasil perbandingan, output perbandingannya Lyapunov dan MRC. Mungkin sekian simulasi itu kan simulasinya. Analisis performa controller. 98% akurasi controller MRC mencapai akurasi tinggi dan mendekati mode referensi, dan 0,5 detik waktu penyetelan controller MRC memiliki waktu penyelesaian yang cepat dan efisien. 1% kesalahan steady state controller MRC mendemonstrasikan kesalahan steady state rendah, menunjukkan keunggulan dalam mempertahankan kinerja yang stabil. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas MRC berbasis Lyapunov, pendekatan model referensi adaptive control MRC berbasis teori Lyapunov terbukti efektif dalam memastikan stabilitas sistem kontrol adaptif meskipun terdapat ketidakpastian model ataupun gangguan eksternal. Keunggulan metode 2 tahap, pendekatan adaptif 2 tahap, two-stage robust MRC berhasil meningkatkan ketangguhan sistem terhadap gangguan dan variasi parameter. Tahap pertama, memastikan stabilitas dapat
stabilitas dasar sistem, sedangkan tahap kedua secara signifikan mengurangi dampak gangguan eksternal. Validasi melalui simulasi. Simulasi menggunakan MATLAB dan Simulink menunjukkan bahwa keluaran sistem berhasil mengikuti model referensi dengan baik. Kesalahan antara keluaran sistem dan keluaran model referensi dapat diminimalkan secara efektif. Bahkan pada skenario dengan perubahan masukan yang tiba-tiba atau adanya gangguan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.